Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usitu bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'amru 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama kita segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarus Asli Depan yang seluruhnya saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, paduka alam, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak dari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan membaca salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحمين لكل حول من الأهوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya, wajib hukumnya untuk meyakini akan kebenaran adanya syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Karena percaya atau beriman terhadap adanya syafaat Rasulullah itu pun adalah merupakan bagian daripada rukun iman. Walaupun di dalam ilmu tauhid rukun iman ditetapkan ada 6, yaitu 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada para rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Nah, percaya terhadap adanya syafaat Rasulullah SAW itu masuk bagian dari beriman kepada hari kiamat. Karena adanya syafaat itu di hari kiamat, syafaat Rasulullah SAW. Dan di hari kiamat nanti seluruh umat manusia
dia pasti akan sangat membutuhkan syafaat dari beliau. Dan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan selamat. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, syafaati yaumal qiyamati aqqa. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaati, syafaatku, kata beliau, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, akun adalah adalah benar. Maka oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman harus meyakini akan kebenaran adanya syafaat beliau di hari kiamat. Karena beliau sudah menegaskan seperti itu, syafaatku di hari kiamat adalah syafaatku di hari kiamat adalah benar adanya. Berarti apabila umpama misalnya jikalau seandainya kita enggak percaya atau sedikit meragukan di dalam hati kita terhadap adanya syafaat beliau, maka itu artinya kita meragukan atau tidak percaya terhadap sabda beliau yang menegaskan syafaati yaumal qiyamati akun. Syafaatku di hari kiamat adalah hak. Nah, ketika orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah akan tetapi di dalam hatinya meragukan akan kebenaran sabda Rasulullah, yang notabene sabda beliau itu adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, dan tiadalah Rasulullah SAW berkata, bersabda, berbicara, 'anil hawa, berdasarkan kemauan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau berucap, berkata, bersabda adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Maka konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah juga wajib beriman kepada sabda-sabda beliau, kepada hadis-hadis beliau, baik hadis qauli, hadis sebangsa ucapan beliau atau sabda beliau, maupun hadis fi'li, hadis sebangsa perbuatan beliau, tindakan beliau, maupun hadis taklili, yaitu hadis pengakuan beliau. Seperti halnya sahabat melakukan sesuatu, beliau melihat apa yang dilakukan oleh sahabat, namun pada waktu itu beliau tidak melarangnya. Nah, itu berarti beliau mengakui bahwa perbuatan itu boleh. Nah, itu jadi hadis, namanya hadis taklili. Jadi ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis taklili. Seperti halnya Bilal bin Rabah melakukan sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat. Ketika Bilal bin Rabah ditanya, wahai Bilal, apa yang paling kau andalkan di dalam ajaran agama Islam yang kau lakukan, sampai-sampai aku mendengar suara terompahmu di surga? Ketika itu Bilal bin Rabah menjawab, aku tidak mengandalkan amalan sesuatu amalan pun, melainkan aku setiap aku selesai berwudu, aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan wudu itu, yakni sholat sunnah syukur wudu, usoli sunnatas syukril wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, Rasulullah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah selalu melakukan sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat. Nah, Rasulullah enggak melarangnya.
hadis. Tapi hadisnya bukan berupa ucapan beliau, bukan berupa perbuatan beliau, tapi hadisnya berupa pengakuan beliau terhadap sholat sunnatul wudu yang dilakukan oleh beliau dan beliau tidak melarangnya. Nah, itu jadi dalil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaatku di hari kiamat adalah hak. Orang yang beriman wajib percaya akan adanya syafaat Rasulullah di hari kiamat dan tidak boleh meragukan dalam hatinya akan kebenaran syafaat itu. Dan seyogyanya lah setiap umat Islam, setiap orang yang beriman yang benar-benar mengharapkan syafaat beliau, di samping memperbanyak membaca sholawat kepada beliau setiap hari, juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita selesai melakukan sholat, baik sholat maghrib lima waktu dan ataupun sholat sunnah yang lainnya, berdoa kepada Allah mohon syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat itu sangat penting di hari kiamat. Kita datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa sholat kita, dengan membawa puasa kita, dengan membawa zakat kita, dengan membawa infak kita, dengan membawa ibadah haji kita, dengan membawa ibadah umrah kita, dengan membawa amal ibadah yang lainnya. Itu belum tentu diterima. Sholat yang kita kerjakan setiap hari 5 waktu itu belum tentu diterima di hari kiamat. Belum ada kabar bahwa sholat yang kita lakukan ini akan diterima atau tidak, kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan diterima. Harapan kita seperti itu, tapi kan belum tahu. Nanti di hari kiamat. Nah, seandainya kita bicara baik, seandainya sholat kita ditolak, ibadah haji kita ditolak, umroh kita ditolak, puasa kita ditolak, semuanya ditolak umpama, lalu apa yang kita harapkan saat itu? Melainkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada di hari kiamat nanti yang disebut muflis, orang yang bangkrut. Padahal ketika hidup dalam dunia ibadahnya rajin, tapi di hari kiamat muflis, dia bangkrut. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang muflis? Di antara para sahabat ada yang menjawab, orang yang itu orang yang bangkrut usahanya, wafat, bangkrut, hancur, udah gak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, orang yang muflis itu di hari kiamat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan berbagai macam ibadahnya, tapi ibadahnya itu habis digunakan untuk membayar kejoliman yang pernah dilakukannya di alam dunia kepada orang lain, sehingga ibadahnya, pahala ibadahnya habis, sementara kejoliman yang pernah dilakukannya kepada orang lain selama hidupnya dalam dunia tidak terbayar dengan ibadahnya. Akhirnya dosa-dosa orang yang pernah ia jolimi ditimpakan kepada dirinya, maka bangkrutlah dia. Maka hati-hati, seyogyanya orang yang ahli ibadah jangan sampai melakukan kejoliman, jangan sampai berbuat jolim kepada siapapun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu pasti kita sangat amat membutuhkan syafaat. Di samping kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauman la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka syafa'ata. Terus min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati wa malayam. Kok nggak kompak sih? Kompak dong. Kompak enak dengarannya. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun
malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inni as'aluka asy-syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya bermula aku as'aluka itu aku memohon kepada Engkau ya Allah as-syafa'ata akan syafaat min nabiyyika dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamat pada hari kiamat, yauma di mana pada hari itulah yang kau sudah tidak berguna lagi opo malun harta benda wala banun dan keturunan illa melainkan man orang yang datang orang ini Allah kepada Allah menghadap Allah di hari kiamat di qalbin salim dengan hati yang bersih dari sifat-sifat tercela, dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Para jemaah itu diantaranya kita berdoa kepada Allah mohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang mencintai beliau dan mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau. Atau kalau tidak, kalau umpama yang tadi kepanjangan ada yang pendek, tapi intinya sama, minta syafaat juga. Bahkan minta agar dapat berziarah ke Rasulullah di alam dunia, ke kota Madinah. Bahkan minta agar di dalam surga nanti kita oleh Allah dipertemukan, bisa berjumpa Rasulullah dan bisa menemani beliau, ngumpul dengan beliau di surga. Tentu kita sangat amat ingin, sangat amat merindukan berjumpa dengan Rasulullah SAW yang selama hidup kita di alam dunia ajarannya kita ikuti, ajarannya kita amalkan. Tentu kita merindukan di surga bertemu bersama beliau, kumpul bersama beliau. Nah, ada doa yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nah itu. Cuma diawali dengan sholawat, baru berdoa Allahumma ya Allah urzuqni, berilah aku rezeki ya Allah di dunia, di alam dunia, ziaratahu agar dapat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Dulu di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang nyusun kitab Ad-Dibai, kitab Maulid Ad-Dibai, ada seorang anak kecil, kecintaannya kepada Rasulullah sangat amat luar biasa, sangat amat besar kecintaannya kepada Rasulullah padahal masih anak kecil. Nah, ketika ada rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mau pergi ke kota Madinah, anak kecil ini ingin ikut. Kemudian kata mereka, kamu nggak bakalan kuat ikut bersama kami, perjalanan jauh, menempuh berhari-hari, kamu nggak bakalan kuat. Jadi anak tersebut tidak boleh ikut. Tanpa sepengetahuan mereka, anak itu ikut ngegelantung di bawah itu, ya apa namanya, semacam roda itu roda. Iya. Dia ngegelantung di bawah itu tanpa sepengetahuan mereka. Berhari-hari anak kecil itu nggak makan, kelaparan, nggak minum, kehausan, kedinginan berhari-hari itu,
Bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa 1 minggu. Berhari-hari itu menggelantung di bawah roda. Nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Kedinginan. Kalau siang kepanasan, malam kedinginan. Begitu sampai rombongan Syekh Abdurrahman An-Nakhai rahimahullah taala di kota Madinah, anak itu langsung berlari menuju makam Rasulullah. Berlari, dia merasa senang bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak itu meninggal dunia karena mungkin kelelahan, kecapean, berhari-hari gak makan, berhari-hari gak minum, kehausan, siang kepanasan, malam kedinginan, akhirnya meninggal dunia. Dan dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nakhai di kota Madinah. Selang beberapa hari kemudian, Syekh Abdurrahman An-Nakhai berziarah ke makam Rasulullah. Dan di situ ada makam anak kecil tersebut. Syekh Abdurrahman An-Nakhai melihat makam itu. Secara tak kasat makam itu menggeser mendekati makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keajaiban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya anak kecil itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan ia berusaha untuk selalu membuktikan kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan mentaati segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dengan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Insya Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan kesabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan dijadikan ahli surga. Beliau menegaskan, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang benar-benar mencintaiku, maka adalah dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Nah, kita yakini kebenaran hadis ini dan kita buktikan. Jadi cinta gak cukup di mulut, aku cinta kamu, tapi gak ada bukti, ditolak cintanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh juga berdoanya dengan doa yang tadi. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu, ya Allah berilah aku rezeki di alam dunia agar dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafa'atahu, dan di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti, agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu, dan di dalam surga nanti beri aku rezeki agar aku dapat berjumpa dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca lagi bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kita gabung dengan yang pertama tadi. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nah, kalau sudah hafal ini diamalkan, dibaca. Coba saya tes pada hari ini. Kira-kira pada
masih jenius kan. Pengen tahu aja, walaupun Pak Dani udah usia sepuh, udah usia 56 tahun Pak Dani ya? 57? 57. Coba masih ini enggak? Begitu. Magnetnya masih kuat enggak? Nyedotnya gitu. Ya. Daya tangkapnya masih kuat enggak? Apa udah lemah? Nah, saya nggak tahu apa masih kuat daya tangkapnya atau udah lemah, nggak tahu. Kalau belum dites, kita tes dulu deh. Monggo Pak Dani, yang kedua atau yang pertama nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua coba yang kedua Pak Dani, yang kedua. Belum. Kita baca barang-barang sekali lagi, mudah-mudahan hafal ya. Hafal. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Al-an walanismu Muhammad Sultan Satria saya beri tafadhol. Iqbal. Allahumma salli Ya juga enggak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Coba yang pertama. Allahumma inni as'aluka syafa'ata. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyikal karim min nabiyikal karim Min nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yaumal qiyamati la yanfa'u ma wala banun malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan hafal semuanya. Amin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya. Di samping kita memperbanyak berselawat kepada baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berdoa kepada Allah mohon syafaat beliau. Sangat amat beruntung apabila di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Apabila di hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat. Yang apabila kita meminum air tersebut untuk selamanya, nggak akan pernah merasa dahaga lagi. Itu ada telaga beliau di hari kiamat sebelum kita melintas di atas sirat. Namun ada 3 golongan yang tidak boleh mendekati telaga tersebut. Jangankan mendapatkan syafaat Rasul, jangankan bisa bertemu dengan Rasulullah, untuk mendekati telaganya saja diusir oleh malaikat. Kamu tidak boleh mendekat. Kamu siapa? Sono pergi. Itu ada 3 golongan. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang Islam yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya salat berjamaah. Itu adalah merupakan salah satu di antara sunnah Rasulullah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah, yang paling diutamakan Rasulullah. Maka ketika umpama ada umat Islam sama sekali tidak pernah salat berjamaah, seakan-akan dia ingkar sunnah, seakan-akan dia meninggalkan sunnah Rasul, orang ini tidak akan bisa mendekati telaga Rasulullah, apalagi mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Alaikum bisunnati," wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh pula kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah setelah wafatku. Tamassak bihima, peganglah oleh kalian kedua sunnah tersebut dengan erat, dengan kuat, jangan dilepas. Waqtu alaihi bin wajib, kalau perlu itu sunnah, gigit dengan gigi gerahammu, walaupun gigi gerahammu harus copot, karena
mempertahankan sunnah tersebut. Nah, ini perintah Rasulullah. Karena orang yang mengamalkan, mempertahankan sunnah Rasulullah itu sebagai bukti bahwa ia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat amat bohong sekali kalau orang mengaku cinta Rasul tapi meninggalkan sunnah Rasul. Itu pengakuannya bohong. Pengakuannya nggak akan diterima, ditolak. Maka oleh karenanya yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah diantaranya dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya sholat berjamaah. Itu sunnah Rasulullah yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah selama hidupnya. Bahkan menjelang beliau wafat dalam keadaan sakit parah, beliau masih mempertahankan sholat berjamaah. Setelah itu beberapa hari kemudian, kalau salah 3 hari kemudian beliau wafat. Kita mah dalam keadaan sehat nggak mampu berjamaah ke masjid. Rasulullah dalam keadaan sakit parah pun beliau memaksakan diri untuk ke masjid, untuk ke mushola, melakukan sholat berjamaah. Nah, kita ngaku umat beliau tapi nggak mau mengikuti sunnah beliau, khawatir nanti Rasulullah nggak kenal kita nanti di hari kiamat. Ketika kita memanggil ya Rasulullah, isfa'lana, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku, Rasulullah nggak menoleh, Rasulullah nggak kenal siapa dia. Karena ketika hidupnya meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid udah mati, udah dipotong. Nah, untuk disolatkan, kata malaikat, tumben ke masjid. Kemarin kemana aja coy? Selama hidup, tumben ke masjid udah mati nih, mau sholatkan, jangan sampai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah isya belum nih? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Yang ketiga, yang tidak bisa mendekati telaga Rasulullah di hari kiamat, diusir oleh para malaikat. Jangankan untuk mendapatkan syafaat beliau, jangankan untuk bisa bertemu dengan beliau, mendekati telaganya aja diusir oleh malaikat. Yang ketiga adalah siapa? Man, yaitu orang. Jukiro yang disebut ismuka, namamu, indahu di dekatnya. Para sholli alaika, akan tetapi ia tidak bersalawat kepada engkau. Nah, itu man, barang siapa yang mendengar nama Rasulullah SAW disebut, tapi ia tidak bersalawat, nah itu tidak akan bisa mendekati telaga Rasulullah SAW. Dan orang yang ketika mendengar nama Rasul disebut tidak bersalawat, itu masuk dalam kategori orang yang paling bakhil. Bakhil bin kikir bin mendit bin pelit bin mutasiran bin meretet kelingkap jahe mereka hece namun cari teke. Bahkan kebahilannya melebihi kebahilan Korun. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-bakhil man dzukirka indahu wa lam yusalli alayya. Sangat amat bakhil, sangat amat kikir, sangat amat pelit, yaitu orang yang ketika namaku disebut di dekatnya, ia mendengar nama tersebut, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Itu sangat amat pelit. Zaman Nabi Musa ada manusia sangat bakhil, padahal kaya raya, namanya Korun. Nah, ada di zaman sekarang yang kebahilannya melebihi kebahilan Korun, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mendengar nama beliau tersebut tidak berselawat, malas. Dengar mendengar tapi malas. Maka seyogyanya lah apabila kita mendengar nama Rasul tersebut kita berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau berselawat jangan hanya kepada Rasul saja, tapi keluarganya juga harus kena. Bahkan sahabatnya juga harus diikut sertakan. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alaihi itu kepada Rasulullah, wa ala alihi kepada keluarganya, wa sahbihi kepada sahabatnya. Itu lengkap. Jadi kalau kita berselawat hanya kepada Rasulullah,
tapi kita lupa tidak berselawat untuk keluarga beliau, maka selawat kita dinamakan selawat bator. Kata Rasulullah, hati-hati kamu bila selawat bator. Apa yang Rasulullah selawat bator? Engkau berselawat hanya kepadaku, tapi engkau lupa tidak berselawat kepada keluargaku. Engkau mencintai aku, tapi engkau tidak mencintai keluargaku. Konsekuensinya kalau kita cinta sama Rasul, ya kita harus cinta sama keluarganya. Jangan menyakiti keluarganya. Khawatir kalau kita menyakiti keluarga Rasul, walaupun 1000 kali kita mengaku cinta sama Rasul, khawatir kecintaan kita ditolak oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi berselawatlah ketika kita mendengar nama beliau, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Intinya kalau kita mendengar nama beliau disebut, berselawat kepada beliau. Allah saja berselawat, seluruh para malaikat saja berselawat, dan orang yang berselawat kepada beliau 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bahkan menurut keterangan hadis riwayat yang lainnya, orang yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka ia akan dibacakan selawat oleh malaikat 70 kali. Wa man sholat alaihi sabuna dibacakan selawat oleh 70.000 malaikat. Wa man sholat alaihi sabuna alfa malak wajabat lahu syafaati. Dan barang siapa yang telah dibacakan selawat oleh 70.000 malaikat, wajabat lahu syafaati, maka ia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi jangan malas berselawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kalau kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu Isya, dan mohon izin setelah selesai sholat pada Isya saya langsung pamit karena ada tugas ngajar santriawan santriawati Pondok Pesantren Al-Amin. Jadi saya langsung pamitan, sekarang ada jadwal ngajar santri. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup pengajian rutin kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Rabbana atina fid dunya